Baik, kalau di video sebelumnya kalian sudah merancang DPHE dari step 1 sampai ke 4. Kali ini kita akan lanjut video tersebut, yaitu kita akan merancang DPHE step 5 sampai seterusnya. Di step 5 ini kalian diminta untuk men-trial ukuran DPHE. Ukuran DPHE itu ada 4 di sini, ada 2 kali 1/4 inci, 2,5 kali 1/4 inci, 3 kali 2, dan 4 kali 3. Angka-angka ini juga ada di buku Karen Heat Transfer. Oke, nanti silakan dipilih, misalnya saya memilih 2,5 dikali 1/4 ukuran DPHE-nya. Maka kemudian silakan dicatat, ini yang perlu kamu catat, 2,63 itu adalah AAN. Kemudian catat diameter ekuivalennya, DE dan DE aksen, karena angka-angka ini akan kita gunakan di perhitungan selanjutnya. Jadi yang dicatat adalah AAN, kemudian DE, dan DE aksen. Ukuran yang saya pilih adalah 2,5 dikali 1/4. Kita akan lanjut ke slide berikutnya. Nah, tadi yang saya pilih adalah 2,5 dikali 1/4. 1/4 itu menunjukkan diameter dalamnya. Atau sebutannya adalah internal pipe size. Nah, ini ada IPS. Maka pada kolom 1 yang dibaca cukup pada baris 1/4 saja. Karena pilihan saya tadi adalah 2,5 dikali 1/4. Kalau pilihanmu adalah 4 kali 3 tadi, maka yang kamu baca adalah baris IPS nomor 3. 3 inci ya. Oke, setelah kamu menentukan mana baris yang kamu baca, berarti tadi saya 1/4, kemudian silakan dicatat DO-nya 1,66. Di sini pipanya itu masih dibagi jadi dua macam, yaitu nomor schedule 40 dan 80. Silakan dipilih juga, ini adalah trial. Kalau kamu pilih 40, kemudian catatlah DI, DIP, dan catatlah AP-nya, luas area pipanya, dalam satuan inci kuadrat. Kamu juga diminta mencatat A double aksen, atau luas persatuan panjang, yaitu 0,345. Kalau kamu memilih 40. Kalau kamu pilih 80, maka nanti DI-nya adalah 1,278, AP-nya adalah 1,28, A double aksennya sama, 0,345. Jadi dari tabel ini yang kamu catat ada 4, ada DOP, diameter luar dari pipa, kemudian DIP, diameter dalam dari pipa, kemudian luas area pipanya, dan A double aksennya. Jangan lupa ketika mencatat, sertakan juga satuannya. Nah, setelah kalian melakukan trial ukuran DPHE, kita akan menggunakan data-data yang sudah kalian catat tadi untuk menghitung step 6, yaitu evaluasi perpindahan panas. Seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, namanya saja DPHE double pipe, berarti ada dua pipa. Pipa bagian dalam, pipa bagian dalam yang ini kita sebut dengan pipe, dan pipa bagian luarnya atau ruang antara pipa 1 dan pipa 2 kita sebut dengan anulus. Maka fluida mana yang harus ada di dalam pipa dan fluida mana yang ada di dalam anulus ditentukan dari laju alir masanya. Fluida yang memiliki laju alir massa yang paling besar harus berada di dalam pipa, sedangkan fluida yang memiliki laju alir massa lebih kecil harus berada di dalam anulus. Oke, jadi pasti kalau namanya heat exchanger itu ada dua jenis fluida, fluida dingin dan fluida panas. Kemudian double pipe terdiri juga dari dua pipa. Maka untuk menentukan fluida mana yang ada di dalam pipa dan fluida mana yang ada di dalam anulus, kamu harus mencari dulu laju alir massanya. Fluida dengan laju alir massa terbesar harus berada di dalam pipa, dan fluida dengan laju alir massa yang lebih kecil atau yang lebih rendah
berada di dalam anulus. Kira-kira nanti gambarnya ketika dibuat blok diagram untuk HE itu seperti ini. Bagian kiri itu adalah aliran masuk untuk pipa, ini aliran keluarnya. Lalu yang atas adalah aliran masuk untuk anulus dan aliran keluarnya. Kalau seperti ini berarti arah alirannya adalah counter current karena berlawanan arah. Pipanya masuk dari kiri menuju ke kanan, kalau anulus dari kanan menuju ke kiri. Setelah kamu menentukan siapakah fluida yang ada di dalam pipa dan ada di dalam anulus, buatlah sebuah tabel. Tabelnya dibagi menjadi dua kolom. Kolom 1 digunakan untuk perhitungan anulus dan kolom 2 untuk perhitungan pipa. Jangan lupa untuk menyertakan beri tanda di sini. Siapakah yang ada di dalam pipa fluidanya? Misal, water sebagai fluida dingin, tulis cold fluida. Anulus adalah steam sebagai fluida panas. Jangan lupa tuliskan identitasnya di kepala tabel. Setelah itu, silakan lakukan perhitungan step A, yaitu kamu diminta untuk menghitung NRE. Oke, NRE bisa dicari dari GAN dikali DE, untuk anulus ya ini, dibagi mu dikali 2,42. Nih, sedangkan untuk pipa, dia pakai GAP dan juga DI. DE, DI itu sudah kamu catat tadi. GAN, GAP bisa dicari di rumus bawahnya. GAN bisa dicari dari laju massa fluida dibagi AAN, sudah kamu catat juga. GAP dapat dicari dari laju massa dibagi AP, sudah kamu catat juga AP-nya. Oke, masanya juga sudah kamu cari di step 2 kalau tidak salah, di heat balance. Setelah GAN, GAP didapatkan, carilah NRE. Di sini ada angka 2,42. Ini adalah angka konversi satuannya. Tujuannya adalah untuk menjadikan semua satuan ke feet. Jadi kalau di tabel-tabel tadi itu satuannya adalah inci, ubah dulu konversi satuannya ke dalam satuan feet. Karena apa? Karena di buku Karen itu semua nanti yang akan kita hitung itu dalam satuan feet. Supaya nanti tidak bingung harus pakai inci atau feet, kita sepakati saja bahwa di dalam tabel step 6 satuannya harus dalam satuan feet. Oke, yang inci-inci dikonversi dulu ke satuan feet. Kemudian step B adalah mencari faktor panas didapatkan dari figur 24. Oke. Figur 24-nya ada di dalam buku Karen juga. Berikut ini adalah contoh dari figur 24. Oke, ini adalah figur 24 digunakan untuk mencari JH atau faktor panas. Caranya adalah kamu harus punya nilai NRE. NRE-nya ditunjukkan pada sumbu X, JH-nya ditunjukkan pada sumbu Y. Silakan kamu cari nanti di buku. JH itu satuannya apa? Tuliskan di dalam tabel. Cara membacanya, tentukan nilai NRE. Misal NRE-nya adalah 100.000. Berarti dari sumbu X 100.000 tarik sampai ketemu grafik. Secara tegak lurus bawa ke kanan untuk membaca nilai JH. Nilai JH tersebut kamu baca untuk anulus dan juga untuk pipa, kemudian tuliskan di dalam tabel. Selanjutnya, step C, kamu diminta menghitung CP mu per K pangkat sepertiga. Data CP mu K sudah ada ya di sebelumnya, maka tinggal masukkan di sini, kamu kali dibagi di pangkat sepertiga. Step D, di sini untuk yang anulus, kamu diminta menghitung koefisien perpindahan panas atau HO. Kalau pipa adalah HI dan HIO.
Oke, rumusnya sudah ada di sini. JH sudah kamu cari, K sudah ada, DE juga sudah. Ini kamu cari di atas. Tinggal di sini yang belum ada adalah mu per mu W. Mu-nya sudah ada, tapi mu W-nya belum. Ya, kita tinggal dulu, kita intip ke pipa. HI juga demikian, JH udah ada, K udah ada. D ini yang dipakai adalah diameter dalam pipa. Ini sudah kamu hitung di atas, mu udah ada, mu W-nya juga belum ada. Sama ya, baik itu di anulus dan juga di pipa. Mu W itu adalah viskositas yang didapatkan dari TW. Oke, sebelum saya membahas TW, kita baca dulu note di sini. Mu per mu W pangkat 0,14 itu bisa diganti dengan simbol Si. Si A untuk anulus dan si P untuk pipa. Si A atau si P bisa dianggap 1 jika likuidamu punya viskositas kurang dari sama dengan 1 centipoise. Oke. Kalau lebih dari 1 centipoise, maka mu W dapat dihitung dari TW. TW adalah pipe wall temperature. Cara mencarinya nanti ada rumusnya setelah slide ini. Oke. Misal TW-nya sudah ketemu, maka nanti silakan cari mu W. Caranya sama persis ketika kamu mencari viskositas di video sebelumnya. Kemudian masukkan mu W-nya ke rumus ini untuk mendapatkan HIO, yaitu HI dikali diameter dalam per diameter luar. Sekarang saya akan membahas bagaimanakah mencari TW supaya didapatkan mu W. Nah, di sini ada dua rumus TW, tergantung mau pakai yang kiri boleh, yang kanan boleh, tapi ada syaratnya. Kalau fluida dinginmu di dalam pipa, nih cold fluid inside the pipe, maka gunakan rumus yang bagian kiri. Tapi kalau fluida panas yang di dalam pipa, gunakanlah rumus yang bagian kanan. Oke, setelah TW dapat, kamu cari mu W. Mu W-nya pakai figur yang sama ketika mencari mu. Mungkin nanti kamu akan timbul pertanyaan di sini. Kamu tadi disuruh mencari HO dan juga HI, kemudian nanti dapat HIO ya. HO dan HI bisa didapatkan ketika tahu TW. Kalau viskositasnya lebih dari sama dengan 1 centipoise. Kalau kurang dari sama dengan 1 centipoise, maka langsung bisa dianggap 1 ya tadi mu per mu W pangkat 0,14-nya. Tapi karena lebih, kamu harus cari TW. Nah, cari TW ternyata butuh data HO, HIO juga. Nah, membingungkan kan? Kamu mau cari HO dan HI. HO dan HI bisa didapat kalau punya TW. Tapi ternyata TW itu bisa didapat kalau kamu punya HIO dan juga HO. Maka nanti silakan pakai perbandingan. Oke, nanti silakan dicari jalan keluarnya. Kalian bisa diskusi dengan teman-teman bagaimana caranya mendapatkan TW menggunakan data HIO dan HO, padahal HIO dan HO-nya belum juga kamu temukan. Oke, saran saya gunakan perbandingan. Jadi nanti kamu pakai pecahan-pecahan gitu. Oke, silakan dicoba. Lanjutkan Excel yang kemarin sampai tahap evaluasi perpindahan panas, yaitu step 6.